Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Hendrik Pandupaksi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Meita Wahidatul Lailia, NIM 220402740093. Perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin acara diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu diskusi dan penyampaian materi bab 1 dari kelompok kami yang akan membahas tentang materi pengantar pendidikan kewarganegaraan. Adapun susunan acara yang akan kita lakukan pada diskusi kita hari ini, diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, selanjutnya penutup. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama, dilanjutkan Al-Fatihah. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri selaku moderator di sini, Meita Wahidatul Lailia, NIM 220402740093. Selanjutnya, silakan memperkenalkan diri. Dimulai dari NIM yang pertama, Nauror Royani, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nauror Royani dengan NIM akhir 027 kelas 22C. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM akhir 051. Baik, perkenalkan nama saya Salisa Chandra Kirana dengan NIM akhir 048. Perkenalkan, saya Azila Intan Ramadhani dengan akhiran NIM 102. Perkenalkan, saya Nova Intan Rahmadani, NIM 081.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 1970-an, pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi, diberikan pendidikan pendahuluan, pertahanan rakyat P3R, dalam rangka mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1973, dengan dihasilkannya ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang garis-garis besar haluan negara GBHN, di mana di dalamnya kan dicapai maupun strategi pencapaiannya dalam 5 tahun ke depan pada semua aspek kehidupan nasional. Untuk melaksanakan garis-garis besar yang ada pada GBHN, program Walawa diganti dengan pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan sendiri merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Pada tahun 2000, mata kuliah pendidikan kewirausahaan mengalami perubahan, baik nama maupun ruang lingkup bahasa. Perkembangan terkini materi PKN berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84E KPT 2020 tentang pedoman pelaksanaan kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dasar hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada pasal 31 ayat 1 yang berisi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 37 ayat 2 yang berisi kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dikatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib. Kemudian urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara. Urgensi sendiri memiliki artian yaitu kebutuhan yang mendesak. Bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus dilaksanakan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian atau kebudayaan yang dilandasi agama, nilai-nilai luhur, budaya, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat. Penanaman dan penumbuhan kembang pola pikir, pola sikap, dan pola tindak melalui PKN dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, keutuhan NKRI, eksistensi bangsa dan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian substansi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian pendidikan pendahuluan bela negara (PBBN).
seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara pada pasal 19 ayat 2 yang berisi PPBN wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama tahap awal diberikan pada pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk palang merah remaja dan gerakan pramuka. Kedua, tahap lanjut diberikan pada pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan kewirausahaan. Sebagai bagian dari PPBN, PKN dirancang dengan maksud memberikan pengetahuan, menanamkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam upaya bela negara. Oleh karenanya, untuk memasuki era globalisasi, era global, bangsa Indonesia harus memantapkan kemampuan bangsa sehingga dapat mengubah kekuatan global menjadi kekuatan nasional. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, terima kasih disampaikan. Izin bertanya, saya Azila Intan Ramadhani dengan akhiran NIM 102. Pendidikan kewarganegaraan itu sudah dipelajari sejak SD sampai SMA kan? Tetapi masih banyak siswa yang kurang menerapkan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu bagaimana menurut pandangan Anda untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Sekarang saja tidak apa-apa. Baik, izin menjawab. Siswi yang kurang menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan itu harus ada di setiap jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, SMA hingga sekarang di perkuliahan juga tetap ada. Itu dengan tujuan agar kita tidak melupakan nilai-nilai dari pendidikan kewarganegaraan tersebut. Apakah bisa diterima? Sudah bisa diterima, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Anda urgensi matkul pendidikan kewarganegaraan di lingkungan perguruan tinggi ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini adalah kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa, dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global, maka nilai-nilai kejuangan, patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air wajib dipupuk, dibina, dan ditumbuh kembangkan pada diri mahasiswa, menjadi kompetensi masing-masing. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, baiklah. Ada pertanyaan lagi dari teman yang lainnya? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini. Mohon dijawab. Sudah tidak ada ya? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.